seberapa penting belajar bahasa Korea, Jepang, Inggris, dan bagaimana peluang yang tercipta dengan belajar bahasa Korea atau bahasa lainnya di masa depan? Sempat exchange juga kan ke Korea, dan itu keuntungannya tuh begini. Jadi ketika pada saat itu musim dingin dan nggak ada toko makanan yang buka, jadi Shiktang, restoran itu nggak ada yang buka sama sekali. Habis itu ada satu nih yang buka, dan kebetulan di situ ada Ajuma sama Ajoshi. Itu mungkin teman-teman yang familiar dengan istilah Korea itu kayak ada Pak De Bude gitu lah. Dan itu mereka tahu bahwa saya waktu itu baru pertama kali datang ke Korea dan kebetulan bisa bahasa Korea. Terus syukur-syukurnya, fortunately, mereka tiba-tiba, oh iya silakan pesan makanan saja, nanti saya yang bayar, gitu. Jadi hanya karena mereka tahu bahwa saya bisa bahasa Korea, mereka kayak merasa bersyukur, seperti bilang, oh 한국어 공부해서 정말 고맙습니다, kayak gitu-gitu. Jadi intinya kayak, oh makasih banyak udah belajar bahasa Korea dan menyebarkan pengaruh Korea ke Indonesia atau ke orang asing lainnya, begitu. Jadi karena itu akhirnya, oke, baiklah, saya akan semangat lagi untuk belajar bahasa Korea. Kurangnya komunikasi, kadang-kadang ada konflik yang muncul antara satu teman dengan teman yang lain, dan di asrama juga sama-sama roommate. Jadi waktu itu case-nya, aku waktu itu temanku mindah-mindahin tempat tidurku kemana-mana, semaunya dia gitu. Mindah-mindahin barang, mindah-mindahin personal belonging aku. Jadi waktu itu juga dia saat itu kurang fasih dalam bahasa Inggris. Jadi ada clash of communication yang terjadi antara aku dengan temannya itu, teman aku itu, satu roommate itu. Dan dari situ belajar juga sih, karena betapa pentingnya dapat memahami bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan karena pada saat itu juga saya lagi belajar juga dalam berbahasa Inggris, jadi waktu itu butuh banget orang yang bisa mentransliterasi apa yang aku pengen dapatkan, dan dia juga apa penyebab dia mindah-mindahin barang aku waktu pas di asrama pada saat itu. Jadi ya komunikasi itu penting banget, apalagi kalau misalnya pada akhirnya terjun ke dunia di mana orang-orang cuma bisa berbahasa Inggris, merely bahasa Inggris sebagai bahasa global, menguasai bahasa tersebut itu sangat penting. Saya pernah mendapatkan juga kesempatan untuk belajar di Korea langsung gitu ya. Dan waktu itu saya posisinya itu sebagai satu-satunya orang Indonesia. Gitu, satu-satunya orang Indonesia yang mengikuti program tersebut. Nah, dan teman-teman saya itu semuanya adalah dari negara lain, dari negara asing gitu. Lucunya, jadi dibagi pada saat itu ada 2 kelompok, yaitu kelompok yang orang-orang yang bisa berbahasa Korea dan orang-orang yang belum lancar berbahasa Korea. Nah, kebetulan karena saya memang kuliah dari jurusan pendidikan bahasa Korea, ya sudah pasti saya bisa berbahasa Korea gitu ya. Tapi rasanya sayang kalau misalkan pada saat itu saya hanya menggunakan bahasa Korea saja untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena ada teman-teman lain juga yang istilahnya itu belum lancar gitu ya. Mereka hanya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya sebagai yang bisa menguasai kedua bahasa tersebut, itu rasanya memiliki keuntungan tersendiri gitu. Jadi saya bisa mengobrol, berkomunikasi dengan semuanya. Apa sih kelebihan mempelajari bahasa asing lewat podcast dibanding mungkin media lainnya? Oke. Jadi sebenarnya mau kasih sedikit klarifikasi nih. Jadi podcast yang saya buat itu nggak fokus di bahasa aja, tapi fokus ke gimana caranya kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain juga. Jadi bahas mental health juga, bahas tentang isu-isu human zoo atau yang lain-lain gitu. Nah, tapi selama ini memang kalau saya sendiri kadang belajar itu pakai media apapun gitu. Jadi kalau media video itu bagus terutama untuk tipe yang visual dan mungkin masih yang beginner banget gitu. Jadi mungkin kalau di bahasa Prancis mungkin saya masih di level A2, itu saya akan lebih prefer untuk memakai video. Tapi kalau saya udah masuk level B1 atau B2 itu setara level intermediate gitu, itu saya akan coba praktis dengan podcast atau dengan audio saja. Karena dengan begitu kita hanya bisa rely on our pendengaran, skill mendengar saja begitu kan. Jadi bagus apabila kita sudah di level elementary, tapi kalau masih di level awal-awal itu mungkin istilahnya terlalu head in the clouds banget, masih belum sampai tahap itu, tapi sudah berusaha untuk menapak
memasuki tahapan itu. Apa sih kelebihan belajar bahasa dengan membaca dan bagaimana cara agar konsisten melakukannya? Manfaat membaca buku itu banyak banget, karena dalam buku kalimat yang tertulis itu penuh dengan subjek, verb, konjugasinya juga ada, predikatnya dan segala macam. Kadang-kadang kalau di film, sama kayak tadi Kak Marcelia bilang, suka informal. Jadinya kalau misalnya kita ngomong sama guru, kalau kita ngomong sama bos, kita ngomong sama orang yang lebih tua, jadi terdengar lebih kasar, karena biasanya kalau di film-film itu lebih banyak menggunakan slang. Sementara kalau di buku itu, cara nulisan, mau itu di novel fiksi atau non-fiksi, dan kadang-kadang novel-novel chick lit itu kalimat yang disusun lumayan formal. Nggak mungkin dia informal banget, kecuali kalau dalam quotation mark, dan itu ada conversation dari satu karakter dengan karakter lain. Dan membaca buku itu benar-benar membantu menambah kosakata, karena selagi kita nge-scan tuh kata-katanya satu-satu, otak kita terpaksa untuk mengingat kalimat tersebut. Dan tergantung dengan niatnya sendiri ya, kalau misalnya memang kita pengen tahu apa definisi dari kata tersebut, kita biasanya buka kamus, atau sekarang karena udah gampang dari HP, kita langsung Google Translate, itu langsung muncul. Dulu sebenarnya mau cerita juga sih pengalaman. Sebenarnya waktu pas awal-awal baca buku bahasa Inggris itu, aku nggak ngerti. Waktu transisi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, buku pertama yang aku baca adalah buku Hunger Games. Dulu baca itu, orang-orang suka nanya, kamu ngerti ya Zah baca apa? Sebenarnya nggak ngerti dalam hati, cuman scan-scan aja gitu kalimat-kalimatnya. Tapi karena kebiasaan, kita jadi terlatih untuk mengerti. Jadi ada beberapa kata-kata yang nggak perlu dicari di Google Translate, tapi kita tahu, oh ini kayaknya maksudnya ini deh. Gitu. Karena kita nyambungin kata tersebut dengan kalimat, dengan kata-kata lainnya di dalam satu kalimat itu. Jadi, membaca buku itu lebih cepat kali ya kemampuan kita dalam berbahasa Inggris atau mempelajari bahasa baru. Ada nggak sih tips buat belajar, misalnya kalau Kak Maru Jepang gitu kan, kalau untuk Kak Rizka Korea gitu, mungkin bisa dibantu untuk di-share kira-kira tipsnya gimana sih mau belajar? Kalau saya pribadi, karena saya suka makan, saya pertama kali suka Korea itu karena makanannya, kebetulan. Jadi karena saya suka sekali dengan makanan Korea, saya itu awalnya itu melihat dari kayak tayangan-tayangan tentang memasak. Gimana sih cara memasak makanan Korea yang langsung menggunakan bahasa Korea. Dari situ awalnya saya tertarik kayak, wah saya jadi pengen masak makanan Korea juga gitu, jadi pengen tahu belajar dari situ gitu. Nah kalau saya sendiri awalnya dari situ gitu. Kemudian juga karena saya juga punya hobi di bidang musik, jelas kalau musik dengan K-pop itu sekarang erat sekali gitu ya. Kalau lirik lagu itu kan sebetulnya lebih banyaknya kayak, mungkin ada yang arahnya lebih ke puitis, ke sastra gitu. Bentuknya seperti sastra gitu. Ada juga yang bentuknya seperti percakapan sehari-hari gitu ya. Jadi itulah yang sebetulnya kita nggak bisa cuma rely dari satu aja untuk belajar bahasa dari satu media. Misalkan musik saja kalau menurut saya. Jadi misalkan kalau dari drama juga itu mungkin kosakatanya lebih ke sehari-hari. Nah, jadi kita kalau saya bilang belajar bahasa asing itu perlu banyak media. Nggak cuma bisa rely ke satu media saja. Sebenarnya kalian bisa belajar bahasa Jepang dari anime itu bagus. Aku pun awalnya menyukai bahasa Jepang karena anime ya. Nah, tapi kalian jangan serta-merta grammar di anime itu selalu dipakai ke sehari-hari gitu. Jadi di anime itu emang gudangnya kosakata, teman-teman. Jadi kalian bisa banget untuk menghafal kosakata dengan secara nggak beban gitu. Kalau kalian masuk terus gitu nonton anime setiap hari, pasti kosakata bakal masuk terus kan. Nah, selain itu nonton anime juga manfaatnya itu untuk melatih listening gitu, karena speed-nya ngomong di anime itu lumayan cepet ya. Aku pun waktu ujian JLPT lumayan kebantu karena setiap hari nonton anime ya, jadi di ujian Chokai atau listening-nya JLPT itu selalu deh kebantu gitu. Jadi boleh banget belajar dari anime gitu, tapi aku saranin juga sama kayak Kariska tadi ya, jadi di mix gitu. Jadi jangan cuma anime, kalian juga punya satu buku pegangan, dan satu lagi temennya untuk belajar bahasa itu kamus ya teman-teman. Jadi untuk yang lagi belajar bahasa jangan
jangan malu untuk buka kamus gitu, karena kita kan sebagai orang asing, kita kadang ada beberapa kosakata yang nggak tahu artinya gitu. Jadi harus punya satu kamus pegangan dan satu buku gitu. Enggak satu buku sih, maksudnya sama buku gitu, sama buku pelajaran. Emang kalau cara saya selama ini adalah biasanya kalau masih beginner banget itu saya akan berusaha memposisikan diri sebagai orang masih bayi gitu. Jadi absorb aja dulu semuanya. Setelah semuanya diabsorb, itu saya akan mulai berhenti dulu, lalu saya berhenti, itu bukan yang kayak berhenti udahan gitu, enggak, tapi berhenti yang berusaha untuk memperdalam grammar-grammar, karena tadi absorb yang udah ada di kepala, dan emang kebetulan otak saya memang lebih banyak mess-nya gitu. Jadi laci-lacinya pas udah diabsorb itu kan berantakan banget. Nah, akhirnya itu saya belajar yang grammar-grammar yang tenses lah, mulai conditional sentence lah, seperti apa. Itu untuk yang kasus bahasa Inggris ya. Jadi that's why ketika mendengarkan lagu-lagu rap, R&B, atau Nicki Minaj, atau yang kayak Drake, segala macam kayak gitu, itu saya udah tahu, oh oke, itu lagunya bagus, tapi untuk bagian yang itu mereka salah nih grammarnya. Kayak ketika di lagu-lagu R&B biasanya yesterday is a mistake kayak gitu kan, padahal harusnya kan was kayak gitu. Nah, jadi ketika saya udah mantepin grammar, tenses segala macam, ketika mendengar itu ya udah hanya sekedar mendengar yang kayak oke, ini adalah art aja, bukan yang kayak bisa dipelajari gitu. Selain itu juga mungkin journaling bisa membantu, karena biasanya aku juga senang journaling, dan sekarang juga sebenarnya lagi belajar bahasa Prancis, tapi belum jago banget. Dan setiap kali pengen mengekspresikan sesuatu, aku buka diary gitu, terus nulis beberapa kalimat. Nanti setelah beberapa lama itu bisa dilihat kembali, kayak progres kita dari awal sampai akhir itu ada perubahan. Gimana bahasa Inggris yang dulu, misalnya, aduh berantakan banget grammarnya, terus kita ngeliat progresnya, terus ada kosakata baru. Jadi itu, menulis itu semacam evaluasi sampai mana kita udah bisa belajar bahasa tersebut, dan jadi ini sih media untuk mengevaluasi juga. Seberapa efektif edukasi bahasa Jepang di sekolah-sekolah di Indonesia? Di SMK bahasa Jepang biasanya dipakai untuk pariwisata ya, jadi lumayan efektif sih, udah sesuai sama ininya sih. Kayak bidangnya kalau SMK pariwisata ya berarti bahasa yang dipakai udah bahasa wisata gitu. Mungkin untuk turis ini menjelaskan ini gitu. Tapi kalau di bahasa Jepang yang SMA sih, tahu saya masih di level N5, jadi benar-benar emang merupakan salah satu ini ya, basic. Jadi kalau misalnya bahasa Jepangnya sampai kelas 3 SMA, mungkin dipelajarinya itu udah punya skill sampai inilah, sampai basic-basicnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu udah lumayan efektif gitu. Jadi kalau mau lanjut ke N4 pun, atau mau lanjut ke level selanjutnya yang lebih tinggi, itu udah lumayan ini ya, udah ada basicnya gitu. Jadi menurut saya di Indonesia udah lumayan efektif sih. Apply-nya tuh gimana sih gitu, persiapannya seperti apa? Mungkin bisa sambil di-sharing ke teman-teman. Oke, kalau beasiswa itu sebenarnya harus rajin searching. Jadi harus sering cari-cari kapan ada yang buka beasiswa dan kemana tujuannya. Sering pergi-pergi ke education fair ya. Biasanya kalau di Jakarta tuh banyak education fair, cari-cari info dan segala macam. Sisanya sebenarnya tergantung dengan tadi penyelenggara beasiswa tersebut. Setelah itu nanti dilihat kayak ada syarat-syaratnya yang dijelaskan sama penyelenggara tersebut. Biasanya nilai rapot sekolah, nilai rata-ratanya harus ada berapa, terus kegiatan di luar sekolah itu seperti apa. Sama juga ya dengan mau masuk ke universitas juga gitu, dilihat GPA-nya berapa, kegiatan di luar sekolah apa, minatnya apa, rekomendasi dari guru atau profesor, atau dari kerabat kerja. Terus biasanya banyak nulis essay, karena pasti ditanya kenapa kita harus memilih kamu untuk menerima beasiswa ini, apa aspirasi kamu, apa goal kamu ke depannya. Jadi ini benar-benar pertanyaan yang harus dipikirin matang-matang, karena yang pastinya setiap orang akan membawa jawaban yang berbeda-beda dan unik masing-masing ya. Dan satu hal yang aku sering bagiin untuk tips nulis-nulis essay seperti ini itu, coba menulis sesuatu yang
yang benar-benar stay true to yourself, yang benar-benar authentic. Jangan menulis sesuatu yang kita kira judges-nya akan suka. Misalnya, kayaknya judges-nya suka orang yang kayak gini deh. Yaudah deh, aku ngetik, aku tulis tipe yang kayak gini. Sebenarnya itu bukan diri kita. Judges itu malah mencari siapa kita itu sebenarnya.